Wib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kelas 11 MIPA 2. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Walaupun dalam net ya teman-teman ya, dalam video ini. Teman-teman sekalian, kifah halukum? Alhamdulillah insyaallah nahnu bil khair na'am. Wa mada darsunal ana? Darsunal ana yakni al-lughah al-arabiyah. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu yang kemarin itu kita membahas tentang tasrif al-lughawi fi'al madhi dari beberapa materi mufradat di al-hajj dan umrah. Wal'an sanatakallam wa sanatahaddas. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan berbincang sama-sama. Kita akan bermusyawarah sama-sama tentang an-nas as-sardi atau di maharah kitabah, di materi kepenulisan yaitu Anas As-Sardi At-Ti'dadi ataupun teks rekon. Walakin qabla dzalika, namun sebelum itu, minal mustahsan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya, walaupun pelajaran kita tidak secara langsung, supaya dimudahkan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pembelajaran kita, dan dimudahkan urusan kita, dan dilancarkan ibadah kita di bulan puasa ini khususnya. Begitu ya teman-teman ya. Naqra ad-du'a qabla ta'allum bil jamaah wa bisirril al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Langsung saja teman-teman ya, bahwasanya kita mau belajar teks rekon. Apa sih teks rekon itu? Nah, sebelumnya, insya Allah teman-teman, kalau misalkan di PDF atau di e-book yang sudah dibagikan itu udah ada di sana, hadhil maddah. Bab ini itu sudah ada. Ada. Illa bi fathi wa qiraati. Walakinnaha huna uridu an ashrah ilaikum jami'an. Uridu an ubayyin. Saya akan lebih menjelaskan secara rinci ya, apa itu teks rekon. Nah, timbul pertanyaan, Pak, ini teksnya apa sih? Ini teks kayak gimana sih? Kok bahasa Arab ada teks-teksnya juga kayak bahasa Indonesia? Nah, ihdar wa isma' li'anna hadha hunakal alaqah. Bahwasanya di teks ini itu ada yang namanya kesamaan ataupun hubungan baina al-lughah al-Indonesia, antara bahasa Indonesia wa al-lughah al-Arabiyah. Begitu ya teman-teman ya. Wa mubasyarah wa qabla dzalika, qabla an nabda ila tarsina maratan ukhra, um, yumkin ba'da sima'ati, setelah mendengarkan materi ini, arju minkum an taktub, maza al-aham kadzalika, yakni materi atau hal-hal yang mungkin penting ditulis di buku tulisnya buat menguatkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena kama qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ilmu as-sayyid, sayyid suyudaka bihablil wathiqati. Nah, ilmu itu seperti hewan buruan. Ketika kamu ingin mengikat ingin dapat hewan buruan itu, maka ikatlah. Nah, biar enggak lah, itu dia. Sama saja dengan ilmu. Lanjut saja teman-teman. Yaitu di An-Nas As-Sardi At-Ti'dadi. Yang pertama, yaitu di teks rekon. An-Nasu As-Sardi At-Ti'dadi adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sebelumnya, di dalam Maharah Kitabah yang kita pelajari kali ini, itu masih ada hubungannya dengan Maharah-Maharah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kemarin kita belajar Maharah Qawaid, yang di sana kita apa namanya, membaca dan menghafalkan sama-sama tentang tasrif al-lughawi itu yang fi'al madhi, dan yang kemarinnya lagi kita belajar maharah qiraah. Sama halnya dengan sekarang ini, bahwasanya sekarang kita juga belajar yang namanya maharah kitabah yang masih ada alaqah dan hubungannya di dalam materi ataupun bab haji dan umroh ini.
Begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya, teks rekon adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas terjadi di masa lampau. Jadi, seperti halnya contoh ini antum mengarang cerita-cerita ataupun pengalaman ataupun kisah di masa yang lalu. Misalkan, saya dan kakak saya pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji pada tahun lalu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya teks ini itu menerangkan atau menceritakan tentang kisah, peristiwa, cerita, aktivitas yang terjadi di masa lampau. Itu namanya teks rekon. Au fil lughah al-arabiyyah naqulu bi an-nas as-sardi at-ti'dadi. Hakadha ya ikhwan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari teks rekon kan apa sih tujuannya belajar apa sih kita tujuannya menulis teks rekon ini gitu ya, yaitu menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Nah, jadi di dalam pembahasan itu tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi ada urutan-urutannya. Tujuan lain dari teks rekon yaitu untuk menginformasikan kepada dan menghibur atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya adanya teks rekon ini untuk menginformasikan, mengasih tahu ataupun menghibur lah dan bahwasanya ada cerita-cerita masa lalu kepada pendengar tentang sesuatu yang telah terjadi. Contoh seperti peristiwa ataupun pengalaman ataupun cerita-cerita seperti itu. Jadi, kita ambil kata kuncinya al-kalimah al-miftahiyah itu kata kunci kalau dalam bahasa Indonesia al-kalimah miftahiyahnya yaitu teks rekon digunakan untuk menerangkan tentang kisah peristiwa di masa lampau atau kita bisa garis bawahi di sana yaitu masa masa lampau. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, teks rekon ini perlu diperhatikan teman-teman bahwasanya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu terdiri dari orientasi wanakulu bi al-ittijahat. Yang kedua yaitu al-ahdath dan yang ketiga yaitu reorientasi atau ta'lik. Apa sih orientasi itu? Apa sih kejadian itu? Apa sih reorientasi itu? Nah, teman-teman, nangdur fi al-faqrah ba'da atau di paragraf selanjutnya, hunaka nastati an-naqra. Orientasi berupa latar belakang. Yang mana latar belakang kan biasanya terdiri dari background ataupun eh, hal yang mengawali ataupun hal yang menggambarkan ataupun hal yang pertama kita lihat atau di awal kalimat biasanya yang pada umumnya kita bisa lihat yaitu tentang siapa, kapan, dan di mana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi dalam artian orientasi ini berupa latar belakang yang mana itu menerangkan secara umum ataupun general dari suatu cerita. Seperti halnya contoh tadi, safartu ma'a ahi al-kibir ila Makkah fi sanatil madiyah. Saya telah pergi haji dengan kakak saya tahun kemarin. Nah, itu kan sudah jelas. Bahwasanya saya menerangkan secara umum. Nanti belum perginya naik apa, berangkatnya jam berapa, tidurnya di mana, apa aja kegiatannya itu beda lagi. Nanti kita masuk ke bab selanjutnya. Namun di latar belakang atau di orientasi ini itu hanya menerangkan ataupun menjelaskan secara umum saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang terdiri dari siapa, kapan, dan di mana. Nah, lalu untuk kejadian ataupun ahdas itu kejadian berlangsung atau kejadian merupakan peristiwa yang dialami disusun secara berurutan. Nah, setelah tadi saya menggambarkan safartu ma'a ahi al-kabir ila Makkah sanatil madiyah wa dhahabtu bitoya bit dhahabtu bisayyarati ila Makkah dan saya pergi ke dengan bis ke bandara seperti itu ya. Jadi kita jelaskan secara runut dulu. Setelah saya tahun kemarin itu saya pergi haji. Nah, pertama-tama saya naik bis. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu reorientasi. Nah, yang pertama tadi ada orientasi yaitu pengenalan, yang atau latar belakang, yang kedua ada ahdas kejadian ataupun kegiatan inti, yang ketiga
itu ada yang namanya reorientasi ataupun kesimpulannya. Nah, kesimpulannya bahwasanya eh, kesimpulan tuh seperti ini. Jadi setelah menceritakan panjang lebar, di akhir kita tutup dengan walhamdulillah sya'ortu. Kenapa pakai sya'ortu yang kemarin? Kenapa pakai fi'il madhi? Karena kan ini teks sekon. Kembali lagi bahwasanya teks sekon itu menggunakan ciri-ciri fi'il madhi. Nah, sya'ortu bis sa'adati was sururi. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi intinya apa namanya bahwasanya reorientasi itu berupa kesimpulan, gitu ya. Jadi saya merasa bahagia, saya merasa senang. Li'ani istata'tu bi'adail hajj ma'a ahi al-kabir. Karena saya bisa melakukan haji bersama kakakku. Seperti itu. Itu namanya reorientasi atau kesimpulan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita menuju ke yang lebih dalam lagi di dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada an-nasu as-sardi at-i'dadi. Ada tiga tadi. Yang pertama ada jahat atau orientasi, yang kedua ada al-ahdas atau peristiwa kejadian, yang ketiga ada ta'lik atau reorientasi. Nah, jahat di dalam bahasa Arabnya itu nanti kan ada siapa, kapan, dan di mana. Atau bahasa Arabnya man, mata, wa aina. Nah, kalau man sendiri ini itu lebih condong ke pelakunya, ke fa'ilnya, ke yang melakukan pekerjaan. Nah, terus yang kedua mata, al-waqt. Mata di mana atau maaf mata itu kapan kita bisa melihat kapan waktunya. Namun perlu garis bawahi bahwasanya mata ini kalau misalkan kita sesuaikan dengan teks an-nasu as-sardi al-i'tidadi adalah yang di masa lampau atau al-madhi seperti itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya yaitu ada aina ataupun al-makan. Nah, gitu ya. Nah, al-makan itu di mana? Nah, di mana ini kita bisa mengetahui bahwasanya tempat tempatnya itu di mana kejadiannya. Nah, kalau misalnya tadi kan saya di awal sudah menyebutkan contoh safartu ma'a ahi al-kabir ila Makkah li ada'il hajj sanah al-madiyah. Saya bersama kakak saya. Nah, itu fa'ilnya atau man yakni ilah Makkah li ada'il haji ke Mekah itu makan atau tempatnya visa natil madiyah atau mata atau kapan waktunya itu di masa lampau atau di tahun lalu gitu ya teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya ada al-hadas ataupun kejadian-kejadian yang mana al-hadasu al-awwal, al-hadasu al-thani, wal-hadasu al-hadasu al-thalis wal rabi wa ilal akhir. Seperti tergantung cara kita untuk menggambarkannya seperti apa. Pada intinya di dalam al-ahdas itu terdiri dari peristiwa-peristiwa primer atau peristiwa-peristiwa yang lebih mendalam lagi yang menceritakan secara detail tentang cerita, tentang aksi, tentang peristiwa yang kita tuliskan setelah kita mengembangkan dari al-ittijah atau orientasi atau latar belakang tadi. Gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ke yang terakhir ataupun disebut at-ta'liq. Apa itu at-ta'liq? Yaitu reorientasi ataupun kesimpulan. Nah, di situ dituliskan an-natijah minal ahdasi as-sabiqah. Atau artinya hasil dari kejadian-kejadian yang lalu. Jadi kita bisa simpulkan seperti yang saya contohkan tadi. Alhamdulillah sya'artu bis sa'adati bis sururi ba'da an amiltu au ba'da an yakni safartu ma'akhi al-kabir li ada'il hajj fil Makkah. Jadi saya merasa bahagia, saya merasa senang karena saya bisa melakukan ibadah haji bersama kakak saya di Makkah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak kesimpulannya gitu. Nah, hahuna indi an-nas di sini saya ada teks ya teman-teman ya. Ada teks yang saya juga sama ngambil dari bukunya Antum, dari buku Antum juga. Yang pertama yaitu teksnya kita baca dulu ya sama-sama nanti kita artikan. Safartu
Safarat Zahrah ma'awalidayha ilal mamlakatil Arabiyyah as-Su'udiyah fi syahri Yuliyu al-madhi li'ada'il haji. Irtadat siyabal ikhrami fil miqati wa nawat fihi al-hajja thumma ittajahat ila Makkah wa tawafat hawla Ka'bati wa sa'at baina Safa wal Marwah. غادرت بعد ذلك إلى منى ورمت جمرات ثم انطلقت إلى عرفة وصلت الظهر والأسرى في غرفة. باتت زهرة في المزدلفة وهي واد بين عرفة ومنى ثم عادت إلى منى لرمي الجمرات وذبحت الأضاحي ثم قاصت من شعر رأسها هناك وحلت من الإحرام. عادت كل أعمال الحج بسرور وشعرت بالسعادة على هذه الحبرة الروحية العظيمة. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, namun di sini kita akan apa namanya? Kita akan membedah sesuatu tentang maknanya. Safarat Zahra. Zahra itu safar ataupun pergian atau berpergi wisata, bukan wisata, safar lebih ke perjalanan. Eh, Zahra melakukan perjalanan dengan ma'awalidayha dengan kedua orang tuanya ilal mamlakah al Arabiyah as-Saudiyah ila mamlakah ke kerajaan Saudi Arabia fi syahri Yuli al-Madi pada bulan Juli tahun lalu. Pada bulan Juli kemarin liada il haji untuk melakukan ibadah haji. Irtadat siapal ikhrami, irtadat memakai siapa itu Zahra siapal ikhrami apa baju ikhram atau memakai baju ikhram fi miqati di ketika miqat wanawat dan berniat siapa itu Zahra fihi di dalamnya itu maksudnya di ketika haji itu fihil haji di dalam haji summat itajahat lalu itajahat ila Makkah menuju ataupun berjalan ke Makkah watofat watofat lan dan berkeliling siapa Zahroh ataupun mengelilingi Ka'bah atau tawaf haula Ka'bah sekitar Ka'bah wasaat baina Safa wal Marwah dan melakukan sa'i siapa Zahra baina sofa antaranya sofa dan marwah. Jadi melakukan sa'i ataupun lari-lari kecil. Ghadarat dan pergi ataupun meninggalkan Mandalika ila Mina ataupun menuju atau melanjutkan perjalanannya ke Mina waromat jamarat dan melempar jumroh waromat itu melempar jamarat itu jumroh. Nah, summa intolakot ila Arafah lalu eh, Intolokos itu sama kayak juga dengan pergi ataupun langsung menuju ke Arafah wasolat zuhra dan sholatlah Zahra itu sholat zuhur dan asar fi Arafah dari sholat asarnya di Arafah wabatat Zahra dan Zahra menginap di Musdalifah ataupun bermalam di Musdalifah wahyawatin baina Arafah wa Mina summa adat ila Mina lirobi jamarat jadi dia itu pergi ke Arafah, Mina, selalu kembali lagi ke Mina untuk melempar jumroh lagi. Nah, setelah dari Arafah melakukan apa namanya wukuf ataupun di sana bermalam di Musdalifah, lalu dilanjutkan ke Arafah, ke Mina, lalu kembali lagi ke Mina untuk melempar jumroh lagi karena kan ada pembagiannya jumroh itu ada tiga seperti itu ya. Wadabahat dan menyembelih. Nah, menyembelih siapa itu Zahra al-adhiyah apa itu hewan sembelihan summa lalu kemudian kosat min sya'ri rosi summa kemudian kosat memotong ataupun mencukur siapa Zahra min sya'ri dari rambut roksiha
rambut kepalanya. Siapa si A itu kembali ke Zahra, hunaka wahalat minal ikhram. Nah, jadi di sana itu apa namanya, memotong rambutnya di sana sebagai salah satu rentetan dari ibadah haji atau disebut dengan tahallul biasanya seperti itu ya. Lalu selanjutnya adat sekolah a'malil haji bisururin. Nah, adat eh, yang telah melakukan menjalankan siapa Zahro telah menjalankan setiap akmal kegiatan-kegiatan haji bisururin dengan bahagia wasya'urat dan senang dan merasa bisa adati dengan senang ala hadhil hibrah atas pengalaman ini liruhiyah al-azimah. Nah, untuk apa namanya kehidupan yang mulia. Nah, bahwasanya ini itu kita simpulkan kayak pengalaman yang besar, pengalaman yang berharga, pengalaman yang agung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah saya peta-petakan di sini ada beberapa kotak-kotak bahwasanya itu kita bisa analisis ya teman-teman. Yang pertama, nah ini sudah saya kasih apa namanya petunjuk bahwasanya yang pertama kita tadi kan membahas safarat Zahroh ma'awalidayha ilal mamlakah al arabiyah as-Saudiyah fi syahri Yuli al-Madi il haji. Jadi itu kan dijelaskan Zahroh bersafar ataupun pergi pergi Zahroh pergi dengan orang tua kedua orang tuanya ila mamlakah ke kerajaan Saudi Arabia pada bulan Juli yang lalu untuk melakukan haji. Nah, itu kan sama dengan kayak orientasi. Secara umum dijelaskan di sana bahwasanya Zahro dan keluarganya dan kedua orang tuanya itu pergi haji. Nah, secara umum. Nah, namun di situ sudah ada yang pelakunya atau failnya itu Zahro, habis itu tempatnya itu eh, tempatnya itu Mamlaka Arabia dan waktunya itu ataupun mata itu di bulan Juli yang lalu gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini langsung masuk ke hadasul al awal kan setelah orientasi ataupun latar belakang langsung masuk hadasul al awal. Al hadasul al awal yakni irtadat siyabal ikhram fil miqat wa nawat fihi hajj. Summa ittajahat ila Makkati watofat khaulal ka'bati wasa'at baina sofa wal marwah. Nah, jadi teman-teman apa namanya dijelaskan di sana bahwasanya setelah melakukan perjalanan itu Aisyah Zahra itu memakai irtada siapal ikhrami memakai baju ikhram fi mikot ketika mikot ataupun sebelum masuk dan berniat. Nah, di situ kan dijelaskan secara runtut tuh. Jelaskan secara runtut bahwasanya kejadian-kejadian ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu kan masuk ke dalam teks ataupun pembagian di Al-Hadas ataupun kejadian yang mana itu menceritakan secara detail dari sebuah peristiwa. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada eh, pembagiannya yaitu tadi yakni safarots. Nah, ini al-ijad dan atas dalaman. Kita lanjutkan saja, ini kita hapus. Kita masuk ke al-hadasu asani yaitu tadi ada ghadarat ba'da dzalika ila mina wa ramat al-jamarat summa intalaqat ila Arafah wa shallat dhuhra wal asra fil Arafah. Nah, ini dijelaskan lagi selanjutnya. Nah, setelah tadi mikot memakai baju ihram, setelah tadi sa'i. Nah, lalu dia Zahroh ini pergi ke Mina untuk melakukan jumroh. Nah, dijelaskan lagi kegiatan selanjutnya. Jadi runtut. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya ada runtutannya. Nah, ini runtutannya. Jadi dia itu runtut. Setelah ini kejadiannya apa? Setelah ini kejadiannya apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah ini Zahroh melakukan apa namanya lempar jumroh. Nah, setelah itu pergi ke Arafah untuk melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Itu kejadian yang kedua. Jadi perlu diketahui bahwasanya di poin yang kedua ataupun di unsur yang kedua dari teks rekon ini, yakni al-hadath itu boleh berapapun, sampai berapapun boleh. Secara detail pun tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi nanti jelaskan secara terus dan secara detail. Intinya seperti itu. Lalu selanjutnya al-hadas yaitu batat zahra fi Musdalifah wa hiya wadin baina Arafah wa Mina summa adat ila Mina li ramil jamarat wa dabahat al-adahi summa qasat min sya'ri ra'siha hunaka wa khallat min al-ikhram. Nah, jadi di sini kan dijelaskan lagi tadi setelah pergi ke Mina lalu dia
Zahroh ini bermalam di Musdalifah. Nah, untuk melakukan Arafah, lalu ke Mina lagi untuk melakukan lempar jumroh, dan selanjutnya setelah itu melakukan pemotongan hewan kurban. Nah, lalu juga tidak lupa kegiatan selanjutnya yaitu qasad min sya'ri ra'siha atau disebut tahlul untuk memotong rambutnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ta'lik. Nah, kita di poin yang unsur yang ketiga. Tadi setelah unsur yang pertama itijahat, unsur yang kedua al-hadas, unsur yang ketiga ta'lik. Nah, bisa diketahui bahwasanya at-ta'lik di sini cukup simpel. Bahwasanya kan ini artinya kesimpulan. Nah, maknanya ya ini adat kulla a'malil haji bisururin. Adat Zahroh telah melakukan kula amalin setiap pekerjaan-pekerjaan haji bisururin dengan bahagia wasyaurat dan merasa siapa Zahroh itu bisa adati dengan bahagia ala hadhil hibroh ar-ruqiyah al-azimah karena atas pengalaman ini yang berharga, pengalaman yang agung. Seperti itu. Jadi di sini kan dijelaskan kesimpulannya setelah Zahroh melakukan beberapa aktivitas-aktivitas haji tadi, itu terlihat bahwasanya dia merasa bahagia, merasa senang. Nah, kita bisa simpulkan juga di taklek ini itu artinya yaitu akibat ataupun setelah dia melakukan itu tuh apa sih yang dirasakan, efeknya itu apa sih gitu. Kita bisa simpulkan dari yang lain misalkan saya pergi ziarah, saya pergi wisata ke misalkan dalam ke Eropa, kita wisata ke Jerman, wisata ke Inggris, wisata ke Belanda. Setelah itu saya jelaskan di akhir sebagai kesimpulan, saya sangat senang sekali setelah berwisata ke negara-negara tersebut karena saya merasa bahagia, pengalaman yang besar. Nah, itu sama dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari setiap pekerjaan yang telah kita lakukan yang kita jelaskan di poin atau di unsur al-hadas. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini apa namanya pembagiannya yang sudah saya tuliskan ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Al-Ittijahad, Al-Hadas Al-Awwal, Al-Hadas Al-Thani, Al-Hadas Al-Ma'ata'alik. Nah, seperti itu. Syukran. Mungkin ini saja untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kita diskusi di melalui WhatsApp grup ya teman-teman sekalian ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Syukron. Jangan lupa setelah mendengarkan teks tugas ini untuk bisa ditulis, untuk bisa difahami dan didiskusikan secara bersama ketika ada yang mau didiskusikan seperti itu. Dan jangan lupa untuk absen di WA karena untuk kehadiran teman-teman juga seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.